Sudah terlihat slide-nya ya Pak? Sudah terlihat slide-nya ya teman-teman? Oh, sorry. Tes Eva. Eva. Tes Eva, bisa? Sudah terlihat slide-nya? Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih di kesempatan pagi ini kita bersama-sama kembali mengikuti sharing mengenai sasaran keselamatan pasien atau SKP atau IPSG, International Patient Safety Goals. Saya juga sudah yakin pasti sini semua teman-teman sudah hafal mengenai SKP, mengenai IPSG dan sudah mengimplementasikannya di setiap pekerjaannya sehari-hari ya. Di sini kita sekedar refreshing lagi, sekedar mengingatkan kembali agar tidak lupa dan agar selalu diimplementasikan demi tujuannya adalah keselamatan pasien. Ya. Di sini mengenai definisi sistem keselamatan pasien ya. Keselamatan pasien atau patient safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Nah, ini tolong dipahami ke teman-teman semua bahwa maksud dari keselamatan pasien adalah keselamatan pasien adalah sistem ya, sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Karena pasien datang ke rumah sakit itu tujuannya adalah untuk sembuh, untuk sehat tanpa ada cedera ataupun mengalami kesalahan apapun dari yang memang seharusnya kita tidak lakukan. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan serta mengurangi, meminimalisir timbulnya risiko ya. Jadi di sistem keselamatan pasien ini teman-teman juga memahami Eva, aku jangan di-mute. Ya, jadi teman-teman juga memahami risiko-risiko yang terjadi ya di pelayanan pasien. Kemudian teman-teman juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran dan menindaklanjuti insiden. Serta kita juga meminimalisir timbulnya risiko. Jadi harapannya adalah insiden-insiden tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari ya, itu maksudnya ya. Ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 43. Nah, tadi berbicara mengenai insiden keselamatan pasien, ada 5 jenis insiden keselamatan pasien. Definisi dari insiden keselamatan pasien itu sendiri adalah kejadian yang tidak sengaja ya atau kondisi yang mengakibatkan
atau berpotensi ya atau berkemungkinan dia mengakibatkan cedera yang sebenarnya kondisi itu dapat dicegah ya. Itu definisi dari insiden keselamatan pasien. Nanti ada lagi beberapa insiden, misalnya terkait insiden keselamatan karyawan ya, insiden atau lain-lainnya. Nah, di sini kita berbicara mengenai insiden keselamatan pasien. Terdiri dari, kita mulai dari yang paling sedikit resikonya dulu adalah kondisi potensial cedera ya atau KPC. Ini adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan timbulnya cedera. Ya, walaupun ini belum terjadi insiden. Sebenarnya ini banyak ya. Teman-teman bisa laporkan. Ini sebenarnya saya juga butuh pelaporan dari teman-teman tentang KPC dan KNC. Mohon jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Jadi kalau KPC ini situasi ya, baru situasi, baru kondisi yang memungkinkan timbulnya cedera dan ini belum terjadi insiden ke pasien ya, ini namanya KPC. Misalnya contohnya oksigen portable yang habis ya, ditemukan pada saat misalnya lagi sedang beberes ruangan, ternyata ditemukan oksigen portable habis. Nah, itu kan suatu kondisi yang memungkinkan timbulnya cedera. Dapat kita bayangkan apabila oksigen tersebut akan digunakan oleh pasien, ternyata pas dicek nggak ada isinya ya. Itu KPC. Kemudian naik lagi menjadi KNC, kejadian nyaris cedera. Kejadian ini sudah terpapar ke pasien ya, sudah terjadi ke pasien. Kejadian nyaris cedera. Ini sudah terjadi insiden maksudnya ya, sudah terjadi insiden tapi belum sampai ke pasien. Jadi sebelum sampai ke pasien, ini kejadian nyaris cedera, namun sudah terjadi insiden. Misalnya ditemukan salah etiket obat ya, tapi obatnya belum diminum ke pasien ya, belum sempat terminum. Sudah diketahui duluan, oh ini ternyata harusnya misalnya dosisnya 20 mili, ternyata yang diberikan cuma 10 mili. Nah, ini langsung dilaporkan. Ini namanya KNC atau near miss ya istilahnya. Tuh. Atau misalnya terjadi kesalahan pendaftaran, misalnya usianya salah input, misalnya karena buru-buru ngetiknya jadi slip of the finger ya, salah, harusnya 90 jadi 80. Nah, ini dilaporkan, ini masuk KNC. Saya berharap untuk tahun 2021 ini teman-teman di unit bisa melaporkan KNC paling tidak 5 aja deh ya yang dilaporkan, minimal 5 ya. Ini sebenarnya sih bisa lebih dari 5 ya. Nah, makanya teman-teman harus bisa mengidentifikasi sebuah insiden ya. Insiden KNC ini banyak dan itu tolong dilaporkan. KNC yang banyak itu adalah unit yang melaporkan KNC yang banyak adalah unit yang aman ya, karena dia bisa mengidentifikasi sekecil apapun insiden itu dan dilaporkan. Kita tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi. Kita meminimalisir risiko terjadinya insiden. Ya. Kemudian kejadian tidak cedera atau KTC. Nah, ini sudah terjadi ke pasien, sudah terpapar ke pasien, ya. Tapi pasiennya nggak apa-apa, pasiennya tidak ada reaksi apa-apa, ya. Kemudian KTC ini ya, misalnya tadi yang dosis obatnya salah, misalnya ya 20 mili harusnya diberikan tapi cuma dikasih 10 mili. Nah, ini tidak ada reaksi obat dari pasien yang meminumnya ya. Ini baru namanya kejadian tidak cedera, tidak apa-apa. Oke. Kemudian kejadian tidak diharapkan KTD. Nah, kejadian ini sudah terpapar ke pasien dan pasiennya sudah timbul cedera ya. Contohnya tadi yang obat itu yang salah ya, yang harusnya 10 mili dikasih 20 mili,
kemudian ada reaksi di pasiennya. Nah, itu kejadian tidak diharapkan. Kemudian kejadian yang paling tinggi grade-nya adalah sentinel ya. Sentinel ini KTD yang menyebabkan kematian ya, yang tidak ada hubungannya dengan penyakitnya, atau juga bisa misalnya salah operasi seperti itu ya. Nah, selain insiden-insiden yang terpapar ke pasien di sentinel ini termasuk juga penculikan bayi ya. Di sini penculikan bayi termasuk kejadian sentinel, pembunuhan, pemerkosaan ya masuk kejadian sentinel, atau kejadian-kejadian yang berulang terus ya, yang setiap hari terjadi. Ini nanti akan dia kalau sudah di grading nanti dia bisa masuk ke sentinel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai insiden keselamatan pasien? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Nah, dasar hukum dari keselamatan pasien adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, kemudian panduannya adalah Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien tahun 2015, dan Permenkesnya adalah Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kalau di Primaya Hospital, keselamatan pasien sudah di SK-kan dengan direktur. Ini nomor SK-nya tentang kebijakan penerapan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Primaya Tangerang tahun 2020. Nah, kita lanjut mengenai 6 sasaran keselamatan pasien ya, atau International Patient Safety Goals. Ada 6 ya. Saya berharap teman-teman sudah hafal seperti menghafal Pancasila ini ya. 1. Ketepatan identifikasi pasien. 2. Peningkatan komunikasi efektif. 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan 6. Pengurangan risiko cedera pasien akibat jatuh. Tolong ini dihafal, semua wajib hafal ya. Harapannya nanti kalau sudah menghafal bisa memahami dan mengimplementasikan. Masih ada yang belum hafal nggak di sini kira-kira? Pak Umar bisa sebutin nggak? Pak Umar Ali bisa sebutkan 6 sasaran keselamatan pasien? Langsung mendem ya. Yuk, 6 sasaran keselamatan pasien. Yuk. Ya. Terus nanti kalau menyebutkan sesuai dengan yang di sini. Ya. Terus ya, satu lagi. Oke, Pak Umar. Ya, ini bisa dibaca ya di sini ya. Jadi teman-teman bisa menghafalnya. Ketepatan ada 1 ya, ketepatan identifikasi pasien. Kemudian peningkatan ada 2, peningkatan komunikasi efektif dan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kemudian kepastian ada 1 ya, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Kemudian pengurangan ada 2, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dan pengurangan risiko cedera akibat pasien jatuh ya. Jadi gampang, 1 ketepatan, 2 peningkatan, 1 kepastian, 2 pengurangan. Begitu hafalinnya ya. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien.
dilakukan minimal menggunakan 2 penanda dari 4 ya, 2 dari 4. Apa aja sih yang 4 itu? Nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan atau nomor KTP ya. Jadi 2 dari 4. Bisa juga dengan barcode ya atau QR code. Kita sudah menggunakan barcode ini di laboratorium ya. Itu. Jadi identifikasi menggunakan minimal 2 dari 4 penanda, yaitu nama lengkap pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan. Nah, ini nomor induk kependudukan biasanya dimintakan pada saat pasien mendaftar ya. Kemudian di buku-buku apapun mengenai identitas pasien, saya harapkan dengan data yang lengkap ya, data yang tadi ya, minimal 2 dari data yang tadi, dari yang 4 tadi, dari 4 identitas, nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik ya. Ini di hal-hal yang terkait identitas pasien tolong dilengkapi, jangan cuma nama pasien, cuma ada nama pasien doang, kemudian nanti ada informasi, misalnya nilai kritis misalnya ya, di situ tanggal 1, misalnya taruh 1 Februari cuma nama pasien saja, kemudian nilai kritisnya. Saya harapkan wajib dengan minimal 2 penanda ya, 2 identitas penanda dari 4. Kalau mau lengkap teman-teman bisa tempelkan label stikernya, stiker identitas ya. Tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau nomor lokasi pasien dirawat. Misalnya nama pasien, ruangan itu ya, atau misalnya nama pasien, bed sekian, bukan begitu ya. Jadi nomor kamar dan nomor bed tidak bisa dijadikan sebagai identitas atau penanda ya. Yang bisa dijadikan identitas atau penanda adalah minimal 2 dari 4 penanda, nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan. Nah, kapan saja dilakukan identifikasi? Sebelum memberikan terapi, sebelum memberikan diet, sebelum memberikan cairan intravena, sebelum dilakukan HD ya, sebelum dilakukan pengambilan darah atau pengambilan spesimen lainnya untuk pemeriksaan klinis, sebelum dilakukan kateterisasi jantung, sebelum dilakukan prosedur radiologi, dan identifikasi juga dilakukan terhadap pasien yang koma. Nah, ini teman-teman saya tekankan lagi, jika mau melakukan pengambilan darah atau pengambilan spesimen, wajib tabungnya itu diberi label di depan pasien ya, dikonfirmasi ke pasien bahwa memang sudah benar identitas pasiennya. Jadi tidak boleh mengambil darah atau spesimen lain sebelum tabungnya itu siap ya, tabung dan labelnya siap. Nah, apalagi sampai yang mengambil spesimen orang lain, yang memasukkan orang lain, yang menempelkan orang lain ya, itu berisiko sekali ya. Dan tolong dilakukan identifikasi dengan benar ya. Jadi menanyakan nama lengkap pasien, tanggal lahir ya, kemudian mencocokkan pelayanan yang diberikan. Kalau mau memberikan obat ya, tentunya harus mencocokkan dengan misalnya daftar obatnya ya, atau kemudian obat-obatannya, etiket obat, isi obatnya ya. Nah, itu barulah kita sudah melakukan identifikasi pasien dengan tepat. Kalaupun baru hanya menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir tanpa mencocokkan pelayanan yang diberikan, itu pun belum benar, itu pun belum lengkap, masih bisa terjadi kesalahan ya. Kembali lagi karena tadi dari definisi keselamatan pasien ya, kita membuat sistem asuhan pasien yang lebih aman ya, supaya pasien bebas dari kesalahan, aman dari kesalahan, aman dari cedera ya. Nah, untuk penandaan bayi baru lahir ya, bayi baru lahir menggunakan
identitas yang diambil dari registrasi ibunya, ya, misalnya bayi Nyonya Herna seperti itu ya, dan diganti apabila orang tua sudah melakukan registrasi untuk bayinya. Kemudian pasien untuk penggunaan gelang identitas, ya, pasien anak yang tidak kooperatif atau pasien yang luka bakar, ya, atau bayi-bayi yang berat lahir rendahnya karena dia kulitnya sensitif, ya, gelang identitas yang tidak mungkin dicantumkan pada tangan pasien, dipasang di tangan pasien, boleh dicantumkan pada alat kesehatan yang menempel pada pasien, ya. Kemudian kebijakan pasien yang tanpa identitas, ya, pasien tanpa identitas, kita beri identitas dengan menggunakan huruf abjad, ya, huruf abjad. Yaitu pasien pertama kita namakan Tuan A. Kemudian pasien kedua kalau ada kita namakan Nyonya B misalnya, ya. Jadi pasien-pasien yang datang tanpa membawa kartu identitas, ya, pasien baru, ya, biasanya, ya, pasien baru. Nah, maka kita beri nama inisial huruf abjad, ya. Untuk tanggal lahirnya, tanggal lahir Tuan A adalah 1 Januari. Untuk usianya bisa diperkirakan usia pasien berapa, ya. Untuk Nyonya B tanggal lahir 2 Januari dan seterusnya. Dan hal ini juga berlaku pada pasien-pasien poliklinik yang kooperatif, ya. Pasien-pasien datang, dia tahu nama pasiennya siapa, tanggal lahirnya berapa, tapi karena dia tidak membawa kartu identitas pada saat mendaftar sebagai pasien baru, maka diberi juga inisial dengan huruf abjad. Ini tujuannya adalah apa? Tujuannya ini adalah sebagai pembelajaran dari beberapa insiden lalu, ya, karena jika pasien tidak membawa kartu identitas, tidak dapat menunjukkan kartu identitas pada saat pasien mendaftar sebagai pasien baru, kemungkinan risikonya adalah terjadinya double medrek atau lebih malah, ya. Jadi satu pasien bisa mempunyai beberapa medical record, ya. Makanya kita tentukan kebijakan bahwa pasien yang mendaftar baru tanpa menunjukkan kartu identitas, dia akan diberi huruf abjad, inisial huruf abjad. Tapi kalau pasiennya kooperatif, misalnya di poliklinik, ya, kejadiannya, misalnya Nyonya A, ya, saya didaftarkan sebagai Nyonya A, tapi ini karena saya tidak membawa kartu identitas. Kartu identitas itu KTP, paspor, SIM, ya. Pada saat mendaftar maka saya dinamakan Nyonya A. Cuma kalau di poliklinik, laboratorium atau radiologi, ya, pada saat pemanggilan pasien boleh dengan nama pasien yang sebenarnya, ya, saya bisa dipanggil dengan Ibu Herna misalnya, seperti itu. Tapi untuk penandaan di medical record, pasien menggunakan inisial huruf abjad. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya mengenai SKP 1? Jelas ya teman-teman, ya. Oke, kita lanjut SKP 2. Iya, ada yang mau ditanya? Iya, boleh. Di dalam kurung, ya, Mbak Ina. Nah, ini sih bahkan sebenarnya untuk, iya, esensinya adalah untuk penandaan di medical recordnya. Karena takutnya nanti dia berdatang lagi kalau tanpa kartu identitas, ya, dia nanti bisa dibikinkan lagi medical record yang baru, seperti itu maksudnya. Iya, itu nanti di
Oh, nggak bisa di manual aja. Di manual kalau dari adminnya. Nanti dia akan masuk ke sistem Mbak Ina. Di manual aja ininya namanya. Misalnya saya ke Poli ya, saya ke Poli kan. Ya kalau dia pakai nama A dalam kurung ini nanti masuk di sistem gitu. Nanti nama sayanya untuk sebagai pemanggilan aja dulu gitu. Karena dia nanti untuk medical recordnya nanti masuk seperti itu. Iya, hanya inisial. Nanti di lab dan radiologinya juga, iya, di lab dan radiologinya juga, di lab dan radiologinya juga bisa di dalam kurung nanti. Ada nggak di sini petugas lab atau radiologi? Gimana nih implementasinya nih? Gimana nih? Iya, namanya itu manual aja, namanya manual aja. Oh, itu nanti ya coba deh. Ya, ya laboratorium dan radiologi di sini ada nggak? Itu sih nanti bisa aja Mbak Ina, bisa aja ya. Cuma tetap kalau di adminnya, di pendaftarannya tidak bisa dicantumkan namanya seperti itu. Nanti mungkin pada saat di hasil di lab atau radiologi itu bisa ditambahkan namanya gitu Mbak Ina. Ya harusnya sih bisa ya, harusnya bisa. Cuma kalau di sistem memang nggak bisa. Iya, kalau di sistem memang nggak bisa. Ya, kalau di sistem memang nggak bisa. Nanti kita ini lagi koordinasi lagi dengan bagian radiologi dan lab ya. Ada lagi yang lain? Oke ya, lanjut ya. Lanjut yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Ya, perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap, dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian pemberi instruksi mengkonfirmasi bila yang diulangi tadi telah benar dan mengkoreksi bila ada kesalahan. Ya, ini adalah tindakan kita untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima sudah benar. Ya, jadi dengan tulis, baca ulang, dan dikonfirmasi. Ya, istilahnya adalah readback. Ya, ini berlaku untuk semua, ya, untuk semua. Nah, jadi pada saat menerima instruksi verbal, ya, penerima instruksi menerapkan sistem TBAK, tulis, baca, dan konfirmasi. Nah, ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang kita terima sudah benar. Ya. Jika dalam keadaan darurat, ya, komunikasi secara tertulis tidak memungkinkan, maka sistem yang diterapkan adalah repeat back, hanya mengulang kembali. Jadi kalau repeat back itu pada saat misalnya kondisi emergency, ya, yang tidak memungkinkan catat mencatat, ya, ataupun misalnya kondisi lagi steril, sedang ada tindakan tidak memungkinkan mencatat, tapi untuk mengkonfirmasi, memastikan bahwa informasi yang kita terima sudah benar adalah dengan repeat back. Kemudian mengenai pelaporan hasil kritis, ya, hasil kritis pemeriksaan diagnostik, ya, pengertian dari nilai kritis itu adalah nilai, ya, atau hasil tes diagnostik yang secara signifikan berada di luar dari nilai normal, ya, dan dia sifatnya mengancam jiwa,
makanya membutuhkan penanganan segera ya. Nah, ini nilai kritis. Nilai kritis itu ada di laboratorium ya, ada di hasil laboratorium, hasil radiologi, hasil-hasil yang pemeriksaannya dilakukan di samping tempat tidur pasien ya, misalnya EKG, EEG, CTG ya. Bahkan tanda-tanda vital pun itu ada termasuk nilai kritisnya ya, nanti terkait dengan early warning system ya yang harus dilaporkan segera. Nah, ketentuan dari penyampaian pelaporan hasil kritis ini adalah sebelum 30 menit ya pasien sudah mendapatkan instruksi dari DPJP ya dan sudah mendapatkan penanganan. Ini ketentuan dari pelaporan hasil kritis pemeriksaan ya. Nah, tolong hasil dari melaporkan dan mendapatkan instruksi dari pelaporan nilai kritis ini didokumentasikan di catatan terintegrasinya. Ya, misalnya jam 12 menerima telepon hasil laboratorium, kemudian melaporkannya jam berapa dan tindakan yang dilakukan apa, ini terdokumentasi di catatan terintegrasi. Komunikasi efektif yang lainnya adalah komunikasi serah terima ya. Di sini pasti teman-teman semua ada serah terima kan dengan teman-teman sekerjanya ya. Handover ya itu misalnya, atau menyampaikan informasi untuk shift berikutnya ya. Nah, serah terima ini ya bisa terjadi di antar PPA ya, profesional pemberi asuhan, antar berbagai tingkat layanan, misalnya poli ke ruang rawat inap ya, IGD ke ruang rawat inap, dari ruang rawat inap ke kamar operasi, dari rawat inap ke ICU, itu antar berbagai tingkat layanan. Kemudian dari unit rawat inap ke unit layanan diagnostik ya, jadi dilakukan serah terima pasien ya, misalnya mengantar pasien untuk ke radiologi, ke rehab medik ya. Tentunya hal-hal yang terkait dengan kondisi pasien mesti disampaikan kepada petugas yang berikutnya. Nah, untuk serah terima pasien menggunakan teknik SBAR, situation, background assessment, dan recommendation ya, digunakan juga untuk peralihan shift ya, perawat ataupun dokter ya. Nah, didokumentasikan di formulir